Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arina Sanal Arifin dari Universitas Terbuka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 860577575. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang beberapa poin nih atau beberapa materi, yaitu yang pertama, peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis atau yang disebut sebagai materi kemarin, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Oke, semuanya kita akan simak penjelasannya setelah berikut ini. Oke teman-teman sekalian, yang pertama kita bahas yaitu tentang peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, di antara kalian tahu nggak sih kenapa filsafat ilmu memiliki peranan yang begitu penting dalam metode ilmiah? Nah, jadi ada beberapa alasan nih teman-teman, ada 4 alasan kenapa filsafat ilmu memiliki peranan yang begitu penting dalam mengembangkan metode ilmiah. Yang pertama yaitu filsafat ilmu memberikan pedoman bagi seseorang untuk membedakan personal ilmiah maupun tidak ilmiah, maupun bukan ilmiah. Nah, dengan seseorang bisa membedakan persoalan ilmiah dan tidak, seseorang diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang ada atau masalah yang akan dihadapi atau yang sedang dihadapi. Yang kedua yaitu karena filsafat ilmu dapat memberikan kajian yang logis dari setiap ilmu yang ditekuni atau setiap ilmu yang sedang dipelajari, dan dapat memberikan orientasi serta pemikiran yang jelas dari setiap disiplin ilmu. Yang ketiga yaitu dengan metode keilmiahan atau penelitian, seseorang diharapkan dapat menyeimbangkan antara logika, pengalaman, rasio, dan agama dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. Yang keempat yaitu karena filsafat ilmu dapat memberikan asas dalam metode keilmuan. Karena metode ilmiah yang diperkembangkan harus didasari tanggung jawab yang logis serta rasional supaya ilmu tersebut dapat digunakan secara umum. Poin yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Oke teman-teman, sebelumnya persoalan ini adalah persoalan yang bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memberikan dasar pendidikan, maka praktik yang bermakna memberikan bahan bakar atau energi baru bagi filsafat ilmu. Oke, filsafat ilmu memberikan dasar bagi pendidikan. Pendidikan adalah tempat di mana teori-teori filsafat ilmu diuji secara nyata. Pendidikan ini diharapkan dapat membentuk manusia secara kritis dan realistik. Manusia-manusia dari hasil pendidikan inilah yang nantinya akan menciptakan atau melahirkan pemikiran-pemikiran filsafat ilmu yang baru. Memperkaya ilmu filsafat. Tentu di zaman sekarang ini kita dihadapi oleh tantangan-tantangan yang ada dalam dunia pendidikan, seperti teknologi, kritis moral, maupun perubahan kurikulum. Dari tantangan-tantangan ini memaksa filsafat untuk terus berkembang, merenung, serta mencari jawaban atas persoalan tersebut. Tanpa adanya pendidikan, filsafat ilmu hanyalah metode yang tidak logis, tidak rasional, tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat digunakan secara umum, atau hanyalah metode biasa atau metode yang tidak ada gunanya. Poin ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu memiliki 3 pilar yang sangat amatlah tajam
dalam membedah atau menganalisis masalah yang ada di dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu ontologi. Seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya, ontologi adalah upaya menampakkan pemikiran manusia, memastikan bahwa pemikiran manusia bukanlah sekedar imajinasi, namun sesuatu yang berlandasan fakta dan memiliki struktur yang masuk akal. Kedua yaitu epistemologi atau bagaimana cara mendapatkannya. Ia bukan hanya sekedar tahu, tetapi menentukan sumber yang jelas, metode yang sistematis, serta pembuktian yang kuat agar sebuah informasi layak disebut sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah aksiologi atau untuk apa ilmu tersebut digunakan. Aksiologi dapat berfungsi untuk membedah nilai, kegunaan, dan etika dalam ilmu pendidikan. Dengan etika yang kuat, ilmu pendidikan dapat terus membumi dan bermanfaat bagi seluruh manusia. Pilar yang terakhir ini atau pilar aksiologi ini berfungsi untuk memastikan teknologi atau ilmu pendidikan digunakan untuk mensejahterakan manusia. Yang terakhir yaitu contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contohnya yaitu dalam proses pembelajaran di kelas. Ketika seseorang guru menggunakan metode diskusi kelompok dan pemecahan masalah. Secara filsafat, guru ini menggunakan pemikiran konstruktivisme dari Jean Piaget. Guru bukan memandang siswa sebagai botol kosong yang diisi ontologi, tetapi memandang siswa sebagai subjek aktif yang menggunakan pemikiran sendiri melalui interaksi epistemologi. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan tentang materi-materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.